Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah Sosiologi Komunikasi di minggu ke-10 ini. Pada hari ini, pertemuan ke-10 ini kita masuk ke materi tentang pengaruh perkembangan media, teknologi, dan perubahan sosial. Jadi setelah kemarin teman-teman sudah mempelajari bagaimana makna dari sosiologi dan komunikasi itu sendiri. Kemudian kita belajar tentang fenomena-fenomena di sosial, di masyarakat terutama mengenai bagaimana perkembangan media komunikasi itu sendiri dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat itu sendiri. Di pertemuan kali ini masuk kepada RPS yang dulu saya sampaikan di awal di minggu 10 ya, bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi kemajuan teknologi komunikasi dalam efek sosial dan akibat dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Jadi nanti kita akan mencoba membahas case study masalah yang terjadi di masyarakat untuk bisa kita telaah, kita kaji dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri. Gitu. Ini sebagai pengantar, sekali lagi sosiologi komunikasi lebih ke arah bagaimana kita berkomunikasi di masyarakat. Jadi dalam berinteraksi itu tentu ada kayak semacam dinamika dalam kelompok sosial dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah, perubahan sosial sendiri ini menurut Sila Somarjan yang pertama perubahan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai sikap pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Jadi eh, di masyarakat sendiri itu udah banyak terjadi perubahan-perubahan dari nilai norma, kemudian lembaga dan adat dan infrastruktur. Tentu ini juga menjadi gambaran bahwa dinamika dalam kehidupan bermasyarakat itu seiring waktu terus berubah, misalnya gitu. Nah, salah satunya adalah teknologi ini sendiri, misalnya kayak gitu. Fungsi media sebagai perubahan sosial di sini yang satu tentu memberi informasi itu tadi bagaimana media komunikasi di era saat ini dia memberikan informasi yang lintas waktu, lintas ruang, lintas negara. Jadi udah 1 detik kita upload atau kita cuit di media sosial langsung seluruh dunia bisa mengakses. Ini tentu menjadi salah satu hal yang positif itu tadi teman-teman. Jadi eh, dulu kita kalau pengen melihat suatu negara harus berkunjung ke sana, kita hanya imajinasi, main. Tapi seiring adanya media sosial, adanya YouTube, itu kita bisa melihat negara-negara luar yang belum kita kunjungi, tapi udah bisa membayangkan atau melihat di video itu, bahasa gitu, udah secara real video. Itu juga menjadi salah satu fungsi dari media komunikasi di era sekarang. Bahasa gitu. Kemudian pengambilan keputusan dengan berbagai informasi yang sudah diperoleh, tentu ini menjadi wawasan bagi kita semua, teman-teman. Jadi, bagaimana media sosial berperan dalam melihat keputusan kita dalam melihat ini lebih ke arah yang baik atau buruk, misalnya. Kemudian pendidik bagi pengetahuan masyarakat. Ini juga tidak lepas dari semua informasi sekarang berbasis digital. Semua informasi sekarang berbasis internet yang sifatnya tidak lepas dari informasi-informasi yang diunggah oleh biasanya netizen atau masyarakat, entah itu dari Indonesia atau luar Indonesia, itu menjadi sebuah informasi dan informasi ini menjadi pengetahuan baru bagi kita yang eh, melihat atau membaca informasi itu di media sosial. Kalau dalam contoh kontennya, ini perubahan dalam kehidupan sehari, zaman dulu transportasi masih menggunakan kereta kuda, kemudian berpakaian tradisional, rumah zaman dulu masih sederhana, kemudian sekarang media komunikasi udah banyak berubah dari sifatnya yang masih tradisional ke arah yang modern. Kemudian beberapa teori ini dari para tokoh yang pertama Agustinus, dapat sosiologi, perubahan sosial, berlangsung evaluasi, dan melalui tahap perubahan dalam alam pemikiran manusia. Jadi lebih ke arah pelan-pelan dalam perubahan sosial itu dan tanpa disadari di alam pemikiran manusia. Karena lagi-lagi kita manusia pun dalam berinteraksi, kemudian dalam menjalankan kehidupan juga berubah bahasa itu. Jadi ini juga perlu diantisipasi bagaimana perubahan-perubahan sosial itu untuk bisa melihat dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian Karl Marx
menjelaskan kinerja dalam perubahan sosial sebagai akibat dalam melihat perubahan sosial juga terjadi dalam perekonomian masyarakat. Tentu ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan karena ekonomi juga menjadi salah satu sektor yang bisa menyebabkan perubahan sosial dan bisa memberikan dampak pada kegiatan-kegiatan kebudayaan kita misalnya gitu. Apalagi di era perkembangan teknologi ini, kegiatan ekonomi lebih ke arah yang sifatnya digital atau yang sifatnya cashless, yang sifatnya uang ya digital ya biasanya. Jadi dulu kita kebiasaan membeli barang dengan pakai cash secara uang wujud nyata, tapi di era sekarang kegiatan ekonomi di tengah-tengah perkembangan teknologi menggunakan uh, cashless atau uang digital. Jadi pakai QRIS, pakai transfer, pakai kartu dan sebagainya. Gitu. Jadi ini juga menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dari sisi ekonomi tentu kalau misalnya kita tidak disikapi dengan bijak tentu akan menjadi sebuah pemborosan karena kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi digital di era-era saat ini dengan adanya teknologi. Dan ini kalau misalnya kita lihat perkembangannya juga sangat cepat ya. Kalau dulu cuma pakai kartu pembayarannya kita gesek, sekarang cashless pakai barcode, kode, kemudian di luar udah berkembang pembayaran cuma scan wajah atau sidik jari dan sebagainya. Ini juga menjadi himbauan bagaimana data digital itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai transaksi, terutama ekonomi. Tentu ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan juga, disikapi bagaimana kita untuk bisa menggunakan teknologi ini untuk ekonomi yang lebih baik, untuk lebih ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian Emil Durkheim menyatakan perubahan sosial akibat dari ekologi dan alam tenang dalam pikiran demokrasi berubah masyarakat tradisional menjadi kondisi masyarakat modern. Ini juga faktor ekologi lingkungan juga mempengaruhi bagaimana masyarakat dari tradisional menjadi modern. Dari sisi peralatan, dari sisi pola pikir, dari sisi kebiasaan ini tentu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan juga. Alat tentu itu juga menjadi satu indikator yang HP dulu masih monokrom cuma bisa SMS dan telepon, sekarang udah bisa untuk semua hal, untuk transaksi keuangan, untuk bisnis, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Dan pola pikir yang uh, modern tentu ini juga menjadi konstruksi tersendiri dari cara berpakaian, kemudian cara kehidupan, mana filosofi orang modern itu seperti apa ini juga perlu diperhatikan juga bagaimana kalau misal pemikiran-pemikiran tentang konsep modern ini kalau misal itu malah menghilangkan gaya-gaya tradisional yang itu malah syarat dengan filosofi tentu menjadi sesuatu yang kurang baik. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian Max Weber melihat perubahan sosial akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi. Jadi adanya konflik pergeseran nilai di masyarakat ini itu juga menjadi salah satu penyebab perubahan sosial itu sendiri. Lagi-lagi perubahan sosial yang terjadi karena konflik berdampak dari ya kayak semacam perkembangan teknologi di media sosial itu. Jadi bagaimana kita memaknai tulisan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang penulis atau orang yang kirimkan. Jadi antara komunikan dan komunikator itu beda persepsi yang diterima itu juga menjadi salah satu adanya dampak perubahan sosial dari teknologi itu sendiri. Tentu ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam membuat cuitan di masyarakat tentang konflik-konflik kayak semacam yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan itu gitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Jadi itu juga harus menjadi kesadaran kita bersama bagaimana dalam mengeluarkan teknologi ini untuk sesuatu yang lebih ke arah membangun tadi. Jadi itu teman-teman kalau misal materi di pertemuan ini, jadi silakan nanti teman-teman bisa mencari contoh kasus fenomena mengenai hubungan antara teknologi terhadap dampak sosial di masyarakat kita. Kemudian kalau misal sudah menemukan kasus, silakan analisis kenapa fenomena itu bisa terjadi, apa yang menyebabkan, kemudian faktornya apa, kemudian yang akan kita kaji atau kita dalami untuk diskusi kita di minggu depan. Misalnya itu. Silakan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Demikian pertemuan pada minggu ini, teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.